Qaidah itu pakem. Sekak ngalor ngidul pakem disebut qaidah. Dijamakno qawaid. Jadi itu bahasa ini. Ini penting kalau aturaken sehingga bener Imam Syafi'i tadi. Pokoknya ngene jong, taruhan itu fisik sih. Mau nak fisiknya meleset lagi mana? Ya itu tadi misalnya waqumu lillahi qanitin, kalau sholat itu kudu ngadeg. Maknane ngadeg itu ya ngadeg fisik. Lara iso ngadeg ya lungguh. Tapi nak sing lungguh wis sholat lungguh kok memenuhi rukun syarat ya jenenge muqimas sholat. Ora usah mbok takono kena opo, pokoke ngono. Napa? Pokoke ngono. Nah, sekarang kembali ke qaim. Qaim itu kalau ingin mubalaghah dijadikan qawam, napa? Qawam karena dalam bahasa Arab kalau lil kasroh fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu li kasrotin an fa'ilin apa badilu kaidahnya berarti wahibin wahab. Kalau mengampuni ghafir, kalau sangat sering ghafar ya. Qahirin qahar, razikin razzaq. Kalau balaghah berarti qaim qawam. Terus Allah ngendikan kamu harus jadi qawamin, harus benar-benar menanggung kebenaran. Nah tentu kita ini tidak sempurna. Ada yang menanggung kebenaran tuh lewat mulang, seperti saya, seperti siapa saja yang mulang. Pokoknya menjelaskan. Terus ada yang menanggung itu lewat sampai jadi hukum negara. Itu mungkin pahalanya lebih besar lagi. Karena sampai menjadi hukum negara. Kayak ganjarannya wali-wali dulu yang sampai menegarakan hukum-hukum Islam. Terus ketiga itu memaksa secara kultural, itu juga bagus. Karena ini jadi iktimar, wa'tamiru bainakum ma'ruf. Iktimar itu maknanya konsensus, ya, napa? Konsensus jadi hukum bersama. Rungokno tenan. Nah ora rontok murtad, tapi ora murtad tenan rontok. Mergo yang saya katakan di sini itu dari Quran. Ke macam-macam tentang. Karena ini tidak pendapat saya. Kalau pas seperti ini enggak pendapat saya. Misalnya begini ya, saya sebagai kiai ngajar Fathul Mu'in misalnya, ahakul aulia bitazwid abun, yang berhak menikahkan mauliyahnya yang diwalikan itu abun. Setelah bapak adalah mbah. Itu kalau dalam bahasa ulama fikih itu kriminal bahasa mbah. Nang balik oleh kemudian nak bapaknya mati mbah. Karena mbah itu bisa memasukkan abul ummi. Makanya di fikih nggak boleh bahasanya abun, fa abuhu abul ab. Harus jelas, karena yang boleh jadi wali itu abul ab, bukan sekedar abun. Karena kalau kamu bilang mbah, bisa bias mbah dari ibu. Makanya harus abun, fa'abu, abul ab. Setelah itu nggak ada fa'akhun, sakikun, saudara kandung, surutan seperti itu. Kemudian kiai-kiai dulu, termasuk Gus Wahid, banyak Gus Dur, ya banyak lah kiai-kiai yang soleh itu. Dulu saya pernah banyak cerita lah. Dulu Mbah Hashim itu memang sangat berkeinginan Gus Wahid itu jabat. Sampai pesan pamannya disuruh belajar umum. Walhasil lama-lama itu dinegarakan. Indonesia enggak negara Islam itu sistem aulia itu sesuai yang di kitab. Pasti Naif itu tanya. Kalau enggak ada bapaknya, mbahnya rata-rata mati. Dulurin sopo. Sehingga Naif saya tahu ngaji lah. Itu rata-rata ya bener karena prosedurnya sudah diundangkan. Jadi itu dari hukum kitab berhasil jadi hukum negara. Mana kau janti negara nemen-nemen negara juga ulama itu ya oke. Nah, kalau tidak bisa itu dipaksa secara kultural. Ini yang kita lakukan. Orang-orang yang ditakdir punya pengaruh. Begini misalnya dipaksa secara kultural kayak ini penting, ini semuanya ini karena kan kita kan ingin berstatus qawamina apa? Lillah ya. Kan diulang-ulang ya. Qawamin. Misalnya begini, orang tidak sholat itu fasik, tidak jawab saja. Orang tidak sholat itu kan fasik. Kira sampai yang nonong ras sholat kecil wali sarap, aneh-aneh. Zaman akhir susah sing sholat radarani wali, sing ras sholat malah wali. Waduh, repot. Mau mana aneh, jadab sidik-sidik, suaranya ra jelas tambah gampang jadi apa? Wali. Lala yang fakir kok dipasut no mandi, ahli fakir aku mari salah ya wali barang ya, malah ya ahli fakir ya wali ben nak pasut-pasutan menang no. Di Indonesia itu sukses, misalnya begini, orang di kota atau di mana saja nggak sholat, itu kalau marung kok terkenal pakai ayam tiren, ayam yang nggak disembelih itu nggak mau. Padahal dia fasik, dia fasik, wes nggak sholat, mestinya nggak sholat kan cuma menisan mangan batang. Orang popo, tapi dia itu
tetap mau mangan batang haram jadi. Itu berani kiai-kiai dulu tuh berhasil memaksa masyarakat yang fasik pun ngakui nak pitik ratus sembelah itu. Saya itu di Jogja punya banyak kawan wartawan, termasuk wartawan Republika dulu pas jaya-jayanya Republika. Terus saya pernah digojlok, Pak Bah, kiai-kiai itu memang berhasil. Kamu kok tahu? Saya ini peliput kerusuhan Mei apa dulu yang era Pak Harto reformasi Mei. Itu ternyata maling-maling bermadzhab semua itu katanya. Itu yang hilang di pasar Glodok, pasar Senen semua. Itu yang daging halal. Yang haram nggak ada yang dicuri. Ketika ditanya, kok tidak nyuri ini? Kan ada daging, ya di Jakarta kan ada daging babi, daging anjing, macam-macam, landak, macam-macam. Itu dicolong ya wedhus. Tanya, kenapa nyalin tunggu halal? Artinya, saya punya teman itu orang Serandaan Bantul, itu di situ banyak peternak babi, gak tahu hilang. Sing hilang wedhus. Karena sing nyolong itu jadi madhab. Nak wedhus itu halal, babi haram. Mulane nak nyolong sing halal. Dia itu heran. Berarti kiai Indonesia itu sukses. Nganti maling wis ijek bermadzhab. Wedi dekne nyolong babi. Nyolongnya sing halal. Tapi ya kok pinter. Tapi rasa dadi maling, Pak. Artinya gini, kita secara kultural bisa memaksakan. Bahkan yang fasik pun ikut kita. Saya ulang, yang fasik pun ikut. Misalnya maling-maling, ya ijek pengikut kiai. Dia tidak mau nyolong babi, asu, itu colong itu. Dia teman saya. Ya di kota kan orang sekuler banyak, Bapak saya ini itu orang Serandaan, wong desa. Di situ kan banyak petani babi. Itu tidak kok coba babi ini, tapi tak pedus nih jero mata kok itu wah aneh. Nah, kira harus nyolong Bapak. Tapi nak pedus nyolong akeh. Lu kenapa? Karena malingnya jero nak babi ku. Aku ini kan roh nak ngaji ku ngibadah terus dong ngaji. Berarti saya pinter. Artinya, nah itu juga penting. Ya saya ulang lagi, itu juga penting memaksa masyarakat yang fasik sekalipun ngakui kita sehingga hukum Islam menjadi konsensus sampai yang fasik pun mengakui. Wong fasik padha fasike biasa demenan. Iku nek bojone digowong ya ngamuk. Perkara cara dekne ora bener, bojone wong yo digowo. Kok iso ndekne udah ora bener kok iso ngomong. Kok iso nyalahno wong jare mergo bojone wong. Ini penting saya utarakan sehingga kita jangan pernah putus asa ngomong terus tentang kebenaran. Makanya hampir ulama itu ijma' fadzakir in nafa'atit dzikra. In di situ bimakna qad atau iktifa khasnya Quran hadzaf. Jadi fadzakir mongko ngelingno sira in nafa'at teman-teman manfaat apa adzikra ngekei pepeling. Sebagian ulama mengatakan kalau in tidak bimakna qad karena kamu anggap aneh wong in sartiyah kok maknane qad. Anggap ae ning ulemumu kok aneh. Ilmune radok lah. Susah nek misale kowe nganggep iku aneh. Itu mukabilnya dibuang. Kayak saro bila taqikumul harra wa saw bila taqikum basakum. Allah gawe pakaian iku taqikumul harra, menjaga kamu dari panas. Tentu fungsi baju saya juga menjaga dari dingin. Tapi kata wal barda dibuang. Taqikumul harra wal barda. Karena kalau bisa menjaga panas pasti bisa menjaga dingin. Tapi wal barda muqabalahnya dibuang ya, dibuang. Nah, di fadzakir inna fa'ati dzikra juga wa illam tanfa. Makanya di tafsir-tafsir inna fa'ati dzikra wa illam. Kamu harus selalu mengingatkan cek itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Jadi kayak toh harus kudu pidato terus. Tapi nek iku mesti manfaat kanggo mubalek iki. Jadi orane pendengare tapi ning mubalek iso urip bae. Nek iku mesti manfaat ora contone aja iku. Nah iku mesti apa? Manfaat. Kanggo sapa? Makanya menurut saya konsensus ini penting. Saman kalau lihat sinetron, saya itu kan sering melihat sinetron karena untuk mengukur konsensus hukum. Sinetron itu rata-rata sutradaranya misalnya rapati ngaji atau sebagian fasik. Itu rata-rata alur ceritanya itu masih benar.
Misalnya setan tukaran mbek Pak Kiai, gambarannya yo menang Pak Kiai. Orang kok pepe wong fasik terus gawe contoh Pak Kiai kalah mbek setan. Karena ini sudah jadi konsensus apa? Pokoknya pantasnya Pak Kiai ku menang gitu. Jadi orang kok pepe sing gawe fasik terus gawe contoh Pak Kiai ini kalah. Nah itu makanya ini penting ya, makanya ini kowamin ya, kita harus terus menjaga kebenaran baik lewat mulang, lewat pelaturan pemerintah kayak wali apa nikah, paham ya, atau sampai lewat apa konsensus, lewat apa konsensus itu jadi hukum ijma. Makanya Allah ngendikan apa wa tamiru bainakum bima'ruf. Iktimar itu kebenaran itu harus jadi urusan bersama. Saya ulang lagi, kebenaran itu harus jadi urusan apa? Bersama. Ini penting kolaborakan. Makanya disebut ma'ruf. Ma'ruf itu dikenali. Kalau barang nggak benar disebut mungkar, diingkari. Diingkari itu nggak nyaman apa? Masyarakat itu meskipun fasik pasti tidak nyaman dengan ketidakkebenaran. Itu tadi misalnya orang gondol bojone orang itu pasti disalahkan orang banyak, termasuk orang yang biasa gondol pun akan makanya sampai jadi guyonan itu, jadi anekdot itu. Maksiat apa sing digedingi Allah digedingi setan. Apa ya demeni bojone setan. Nah, itu mesti Allah murka karena kamu demenan. Biasanya kalau Allah murka kan setan seneng, tapi kali ini setan pun enggak seneng. Ya itu guyonan tapi wong ben mikir gitu. Makanya ini pelajaran bagi kita ya, jangan pernah putus asa. Makanya negara ini penting, masih bisa diselip-selipkan misalnya perda anti perzinaan, anti narkoba, anti prostitusi. Coba barokahnya kiai-kiai telaten ya, ada yang nyuwun sewu lewat DPR, lewat penasihat macam-macam. Di Indonesia itu sering ada perda atau apa saja yang masih mendukung agama, misalnya anti narkoba, anti prostitusi. Wis sambo tetep ana lah wis pantes-pantese iku ya lonte sing mlayu nek ana Satpol PP. Aja diwalik Satpol PP sing mlayu mergo diobrak. Wah itu kan malahan. Pokoke piye-piye pantese donya iku badan narkoba mlayu nek ana BNN ya ana polisi aja walian. Polisi mlayu mergo narkoba. Makanya ya yang model begini ini sing dimaksud Kanjeng Nabi, man atau al amir fakot atau ani, waman asol amir fakot asoli. Orang yang melawan pemerintah berarti melawan saya, kata Nabi. Tentu dalam konteks-konteks yang seperti itu, ya, dalam konteks-konteks yang seperti itu. Karena kalau yang seperti itu kamu ngelawan kan ngelawan keputusan agama juga. Karena kebetulan ada aturan yang persis agama, no? Ya persis agama. Ini penting kolaborasikan karena sekarang orang itu sudah tidak mau ngaji jelimet begini. Sing seneng keras ngomong keras terus, seneng lunak ya lunak terus. Ini gak jelas, gak boleh. Kalau kaji tetap harus seperti ini. Ya. Kita mencontohkan sekian contoh, ya, mencontohkan sekian contoh yang pas. Meskipun kita kecewa. Sama kalau nggak percaya ya lihat di Bukhari ketika Sidina Utsman mahsyur itu di Imam Bukhari dibabkan babus sholat khalfal mubtadi. Ya, babus sholat khalfal mubtadi. Bab sholat kita harus makmum orang yang bid'ah, orang yang ngawur. Terus itu diceritakan Ibnu Umar itu pernah makmum hajat. Padahal hajat itu gendone ra karuan, serate mau gendone nggih. Hajat, anggere ana rai elek itu disebut apa? Oh raimu koyo hajat. Karena hajat itu panglima perang pro kelompoknya Yazid, saudara Yazid yang membunuh Abdul bin Zubair padahal pas sholat di dekat apa? Ka'bah. Itu ketika dia jadi pemimpin di kawasan situ ya banyak sahabat yang makmum hajat. Ketika ditanya Ibnu Umar ketika ditanya, kenapa kamu makmum orang sefasik hajat? Ya karena dia hayya ala sholah, dia ngajak sholat, ya sholat itu baik, ya saya mau. Kecuali kalau dia ngajak saya membunuh orang mukmin, ya saya enggak mau. Karena apa? Ibnu Umar ya. Ibnu Umar itu masih punya kepentingan agama yang besar. Bahwa sholat seperti ini, yaitu dimulai takbir, diakhiri salam, terus madhep kiblat, ya ada ruku, ada sujud. Ini harus jadi model yang pakem. Hatta bainal fajir wa soleh fajir, semuanya harus kembar. Dengan ikhtilatnya orang-orang soleh makmum wong fajir makmum soleh, maka bentuk sholat ini kembar. Kembar itu sama, no?
Yus lumayan kita jaga sholat itu rungokno tenan. Sehingga Nabi nanti ngendikan shollu khalfa kulli barin wa fajirin. Kamu harus mau sholat cek makmum wong fajir, cek makmum wong apik. Lan iki aja terlalu ngotot dadi imam, mentang-mentang kowe paling ahli maca Quran, fikih paling bener. Nanti akan jadi masalah. Sholat ini harus jadi konsensus. Caranya jadi konsensus gimana? Agar wong fasike sholat kok pas sholat itu bener sesuai rukun syarat, kowe kudu gelem dadi makmum. Makmum dianggap ikrar, nak sholat seperti itu sudah sah. Pengalaman buruknya begini kebalikannya. Misalnya ada kelompok tertentu yang nggak pernah menerima kelompok tertentu. Iku kowe sholatnya yo aneh tenan. Mergo ora ono konsensus. Akhirnya nggak ada apa? Konsensus. Ulang lagi. Ada banyak kelompok tertentu yang masih firqah dalam Islam. Sholatnya ya aneh tenan. Mergo masjidnya tertutup. Napa nggih? Masjidnya apa? Tertutup, terus gak menerima kelompok lain. Mana kelompok lain mau masjidnya diumbah. Akhirnya kira sholatnya ya aneh. Aneh tenan. Makanya syaratnya masjid itu harus ada jamaah dan terbuka. Supaya nanti ini kan jadi pelajaran bersama apa? Kebenaran bersama dan jadi pelajaran apa? Sama. Contoh gampang tuh begini. Kita sholat itu sa-Eropa itu bener. Koyok ngalim tenan. Wong sa Indonesia itu ngalim tenan. Wis ngerti nak manut, naat itu kudu padha mek manute, sifat padha mek mausufin. Lho ini cerita nyata. Ada seorang koresponden itu kerja di Palestina pas kerusuhan Gaza. Dia hanya bisa bahasa Inggris, ditanya, "Anda muslim?" "Ya, muslim." Terus tatakalam bil Arabiyyah la. Dia ngomongnya mau speak Inggris. Ngomong Inggris terus ditanya sama orang Arab. Hasil singkat cerita, kalau kamu tidak bisa bahasa Arab lalu Anda kalau sholat gimana? Ya pokoknya sholat saja. Hasil singkat cerita si orang wartawan tadi itu sholat. Itu fase at-tahiyyatul mubarakatus sholawat. Jadi naate ya rofa, mergo manute rofa ya rofa terus lillah. Mutada ya assalamu alaina wa ala ibadillah. Wa ala iku huruf jar ibadi ya jar. Wong itu dicucuk sama wong Arab. Ternyata Anda fusha. Anda ternyata ahli bahasa Arab. Mergo kalimatnya sholat itu ora ono sing salah. Wah, kowe berarti muni ra iso bahasa Arab tawaduk tok. Ini cerita koresponden yang kerja di Gaza. Karena tadi konsensus. Wong ra tau maling pitik lah, nak sholat nganggo bahasa Arab. Sesuai Eropa. Dia ra paham lah nak sholat ini Rabbi firli warhamni. Wah itu tetap itu. Luar biasa. Jadi tidak mungkin malaikat gak nganggap kita alim itu tidak mungkin karena malaikat yang di langit itu kan gak diajari seuzon kayak gue kan semuanya khusnuzon. Itu ketika melihat maling sholat atau orang fasik sholat, itu mesti nangis baru. Misalnya Rabbana walakal hamdu ya bener, walakal khobar muqaddam alhamdu rofa. Terus mil samawati sifat ya rofa bener, ana semua macam mil a dadi khal ya bener, mil samawati mudhof ilaih jar ya bener. Wa mil al ardi ya jar ya bener. Terus mujine kurang sempurna. Muji pada Allah itu kan enggak batas langit dan bumi, enggak ada habisnya. Wa mil tamin seimbatu. Malaikat roh artine, kok nangis kuwi. Makanya kemungkinan sholat yang bodoh ditampa itu tinggi, asal masih sesuai konsensus. Mulai ke jogeman gede ngomong bodoh, asal sholatnya masih tadi pakai terkip yang tadi. Mulai cara kulo, caci lelan atau terkip salah kudu nang bener no, ini bahaya nanti. Jadi misalnya caci lek latihan sholat kok at-tahiyyati ojo cung, ojo iku. Tapi rasa terang no, iki rofa mergo mutada, kangelan no. Kau sangono, pokoknya. Jadi aku bayang nompo mau jadi malaikat, terus biji wong sholat bodoh. Tapi bareng tak biji kalimatnya rano sing lahen, rano sing salah. Oh tetap biji A+. Perkara deh. Nah ini barokahnya atau ikhtilatul bardi wal fajir, karena sing wong apik jek gelem kumpul wong fajir dalam konteks sholat. Ini sirine kenapa Nabi ngendikan shollu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sekarang banyak orang soleh yang menutup diri, wah kumpul wong rasa soleh dewi dan sebagainya. Itu akhirnya kesalahan tidak menyebar, itu tidak bagus dalam ke depan ini, tidak bagus karena tidak jadi apa konsensus.
Makanya menurut saya orang alim itu meskipun tertutup kayak apa harus tetap mengajar. Saya itu orangnya tertutup, sama tamu sama tertutup, hanya nggak terbiasa lah. Ajane kula nggih sae mbek tamu anu jaluk aneh-aneh. Wong karuan kiai iku ndonga ora pati seneng donya. Tamune njuk sugih. Kene dhewe ku latihan anti donya kok malah. Oh, kiai iku latihan rapati cocok mbek pangkat. Mergo kuwatir kena fitnatil jah, fitnahe pangkat. Lho ono calon bupati sowan njaluk dadi. Lah wong kene dhewe ngempet ra kepengin. Nah, susane misale Gus Hafiz terus orang Gus kula dongan saged wae lho kene yo ngempet. Makanya tamu ku ana sisi kurang ajar gitu. Makanya ini sajane kula ora masalah mek tamu, tapi sing ora jenis ngene iku. Tapi rata-rata tamu jenisnya ngene iku. Dosa-dosane dhewe dekne sing nek mati dosane Pak Yu dongakno sepuro pangeran. Lho kene dhewe ku ya cek mikir di sepuro ta ora. Sembrono. No. Mane cara kula mertamu wong alim pas ngaji wis aman no. Aman jelas hadisnya jelas wong golek ilmu wis padang swargane wis. Mertamu kadang gelakno barang. Laporum iku ora jelas. Sale lapor utang make lagi ini padha wae. Momene lapor diambok bojo, Mas. Wah. Aneh-aneh. Mulon badhe pegatan ngene. Kiai sing diwujud tado ya pirame aneh-aneh. Mulane cara kula ora cocok tamu ngono, tamu sembrono. Pemene nek gadang lapor kok ya iya anak kula nunu akal ngene. Kiai dhewe lagi sumpek. Pergo anake ya. Nggih ini kadang diutang duit masjid iso nyaur malah ana tamu. Jodoh gak ana disaur apa? Utang. Nang cara kula iku tamu ora usah matur wis delok wajah kiai wis ngibadah ono ae. Oh aneh-aneh. Ya eling-eling ya dadi kunu qawamin ya. Qawamin maknane sangka kata apa? Qaim. Qaim itu berdiri ya. Kalau sangat-sangat berdiri atau ngambil sikap berdiri di berbagai hal disebut qawam. Yaitu kata ulama dimulai paling gampang 3. Pertama diajarkan. Kedua syukur-syukur jadi konsensus yang diungkankan oleh kayak masalah wali nikah itu kan luar biasa. Enggak ada naib yang sembrono dalam urutan wali. Kalau walinya ke Malaysia, berangkat di atas marhalaten, pindahnya ke siapa, ke wali akrab, wali abad apa ke hakim. Itu tahu semua, ada prosedurnya. Padahal rata-rata naib itu ya enggak pernah ngaji. Tapi ini sudah diundangkan. Bahkan nak kiai-kiai desa itu yang biasa ngaji-ngaji kitab tahqiq malah nak hakim ra iso misale ra gelem mergo kawin siri ya muhakam. Muhakam syaratnya ngene. Syaratnya muhakam 2 mempelai harus ngene terus taruhan dasarnya aja sampai zina gini-gini. Kan dibuten. Sehingga tahu-tahu kita ini dikawal hukum. Sama nak ndelok teng Kemenak prosedur haji. Itu ya luar biasa karena disusun oleh ulama-ulama ahli haji. Mikot itu dimulai dari ini, pakaian ihram itu begini yang enggak berjahit gitu, sampai caranya tawaf, caranya sa'i. Itu detail. Nikah juga begitu. Di bab-bab yang lain ya begitu. Coba betapa untungnya Indonesia, zakat apalagi. Sampai zakat di dunia sak miliar buat lebokno ning WP napa? Basnas ya. Itu langsung keluar kamu harus bayar zakat sekian. Itu di situ itu banyak dokter ahli zakat. Dulu saya termasuk ikut yang menerjemah fikih zakat. Itu di situ tuh orang pintar semua. Itu dulu yang terjemah ya orang-orang alim. Terus dinasionalkan jadi apa? Basnas. Terus nanti yang kampus-kampus kayak UI punya LASIS, UGM ya punya terus. Nah bodoh-bodoh sebenarnya ingin bikin biasanya tapi aburadul jadi salah gawe. Sadok kiai ini dengar-dengar ngomong anak zakat tompo. Orang kiai ini melarat lagi zakat tiga masjid tambah melarat. Tapi apapun itu tuh untungnya kita ini jadi konsensus. Setelah jadi konsensus, presiden gak zakat izin, gubernur izin, bupati izin. Coba kalau kita dulu siru terus, siren apa rahasia terus habis. Barokah ini terbuka konsensus. Saiki pejabat nyon sewu. Sing fasik lae ora zakat iku izin. Dadi ruangsaku ulama Indonesia iki jos tenan, kreasine iki jos tenan. Maksa wong tapi ra ketara, tapi yo makanya kalau bilang samina atau na iku cek tenanan cek ora, menyang ikhtiar tauan
au karha. Pangeran nek duka pokoke perintahku iki kudu mbok lakoni cek tauan cek kowe nurut au karha. Makanya saya tadi maknani samina wa ta'na wis pokoke tauan au kan mang Allah punya tradisi gitu. Kalau sudah melakukan perintah nak iso cung ya api-apian. Nak ra iso ya tak peksa. Langit di bumi pinter, timbang podo-podo dipeksa sekolah ta ataina, tain boten Gusti nggih nurut tenan. Soalnya kowe ora paham lah, pokoke nggih siap. Soalnya apa? Siap. Kok soal salah ya kufrona karobana to. Ya pangeran wis marai ngoten kan ada satu perintah itu yang cara sahabat itu enggak masuk akal. Terus sahabat ini minta ya Rasulullah, Allah sering merintah kita ini masuk akal, tapi kali ini tidak masuk akal, kita tidak akan mampu. Terus ngendikane kanjeng Nabi qulu sami'na wa ata'na. Sudah kamu meskipun tidak bisa melakukan, meskipun tidak paham, bilang saja sami'na wa ata'na. Soal nanti kamu salah dalam perintah ghufrana rabbana wa ilaikal masir, kamu bilang ghufrana. Makanya ini penting ya kalau aturaken. Makanya kalau suwun nak anak-anak kecil sholat kok dalam tarkib nahwunya itu salah, saya mohon untuk lafaz-lafaz yang pokok itu harus dibenarkan. Untuk lafaz-lafaz yang pokok ya. Karena kalau ini dibenarkan itu nanti jadi konsensus. Sehingga orang-orang Indonesia yang makmum sudah di Mekah ya tidak janggal. Mereka sudah tetap maca ya alhamdulillah lillahi rabbi arrahman rahim. Itu bagi orang yang ngerti nahwu. Kowe misalnya suara apik terus maca banter Masjid Haram. Wah mesti sing pakar nahwu, pakar gramatikal Arab. Misalnya wong Mesir. Ih, rai Jawa kok alime ngono perkara. Terkipe bener ngarep nganti. Padahal ngerti ning mergo hafalan. Wis ngono-ngono lah, pokoknya sementing konsensus. Saking konsensusnya di Indonesia nganti maling mau nyolong asu sing dicolong ku wedhus. Mergo roh nak asu iku haram. Iku malingnya berarti cek Islami di Indonesia. Tapi ya dia roh, makanya dari wartawan tadi Pak hebat tenan ke Indonesia. Sampai maling sekarang nyolong wak haram iki mempertimbangkan halal haram. Jadi pas kerusuhan Gus disuking kan dari bantah-bantahan si penjara tadi. Wah itu apa itu? Ini daging sapi, lah itu apa? Ini daging babi. Wah nggak mau saya ditakut. Lo kamu sudah maling? Wah ini haram ini. Jadi maling ini cek mikir halal haram. Lu nak ke Indonesia ke ono.